mempelajari tauhid adalah asyraful ulum. Mempelajari tauhid adalah ilmu yang paling utama dari ilmu-ilmu yang ada dalam agama Islam. Lebih utama dibandingkan ilmu tentang sholat, ilmu tentang puasa, ilmu tentang zakat, ilmu tentang haji, ilmu tentang berzikir, ilmu tentang berdoa, ilmu tentang lain-lainnya dari masalah-masalah yang dipelajari dalam agama Islam. Kenapa? Karena semua aktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan diterima kecuali jika tauhidnya benar. Jika tauhidnya benar. Tauhid secara bahasa diambil dari kata Arab wahada yuwahidu, tauhidan. Kata kerja Arab wahada yuwahidu, tauhidan. Dan kata kerja wahada yuwahidu itu dari 3 huruf dasar, waw, ha, dan dal. Dan waw, ha, dan dal menunjukkan kepada makna ja'alu syai'i wahidan, menjadikan sesuatu itu satu. Itu arti tauhid secara bahasa, menjadikan sesuatu itu satu. Ini disebutkan oleh para ulama, di antaranya Ibnu Manzur dalam kitab Kamus Besar Bahasa Arab, Lisanul Arab. Adapun secara istilah syariat atau terminologi syar'i, maka disebutkan di dalam kitab Al-Qaulul Mufid fi ala kitab Tauhid yang ditulis oleh Al-Syekh Al-Allamah Al-Faqih Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, ulama Islam abad ke-15 Hijriah. Beliau mengatakan bahwa ifradullahi subhanah bima yakhtassu bihi minar rububiyyati wal uluhiyyati wal asma'i was sifat. Menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya dengan kekhususan yang dimilikinya berupa rububiyah, uluhiyah, asma, dan sifat. Berupa kekhususan tersebut berupa rububiyah, uluhiyah, dan asma was sifat. Itulah yang disebut dengan tauhid secara terminologi syar'i. Jadi maksudnya adalah kita sebagai umat Islam jika ingin mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala secara syariat, maka menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang mempunyai kekhususan di dalam perkara rububiyah, pengaturan, penciptaan, kekuasaan, dan menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang mempunyai kekhususan di dalam perkara uluhiyah, yaitu seluruh jenis ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari mulai puasa, sholat, zakat, haji, baca Quran, berdoa, ibadah-ibadah praktis lainnya, atau ibadah-ibadah non praktis seperti menolong orang, berbakti pada orang tua, berbuat baik kepada tetangga. Maka ini semua ibadah ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala satu-satunya. Kemudian menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang mempunyai asma, nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia. Itulah yang disebut dengan tauhid secara pengertian syariat. Nah, tauhid rububiyah ini, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, yaitu meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala Ar-Rabb, mempunyai Rabb, yaitu yang mengatur. Dan Allah Subhanahu wa taala Al-Malik, yang maha raja. Dan Allah Subhanahu wa taala Al-Khaliq, yang maha pencipta. Maka segala hal yang berkaitan dengan pengaturan, penciptaan, kekuasaan, maka itu ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah tauhid rububiyah. Berarti Allah lah yang menghidupkan, mematikan, memberikan manfaat, memberikan mudarat. Allah Subhanahu wa taala yang mengabulkan doa. Allah Subhanahu wa taala yang mengatur segala perkara. Di tangan Allah Subhanahu wa taala kebaikan seluruh perkara. Allah Subhanahu wa taala maha kuasa. Satu-satunya, tidak ada yang menyekutuinya. Itu disebut dengan tauhid apa? Rububiyah. Menurunkan hujan, mengeringkan daerah, tidak menurunkan hujan, menumbuhkan tumbuhan, menyembuhkan penyakit, Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian pembagian yang kedua itu tauhid asma wa sifat. Tauhid asma wa sifat, yaitu meyakini di dalam hati seyakin-yakinnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia. Nama-nama yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia. Nama-nama yang husna maksudnya adalah nama-nama yang maha baik dengan kesempurnaan baiknya. Sifat-sifatnya yang ulia artinya adalah Allah memiliki sifat yang maha tinggi, yang maha sempurna, tidak ada kekurangan pada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka ada nama-nama Allah di antaranya adalah Al-Hayy, Al-Qayyum, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Ini nama-nama Allah. Adapun sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala di antaranya Allah mempunyai wajah, Allah mempunyai kedua tangan, Allah mempunyai mata, Allah Subhanahu wa taala turun, naik, Allah tertawa, Allah gembira, Allah takjub, Allah murka. Ini sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian pembagian yang ketiga itu tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah adalah meyakini bahwasanya seluruh ibadah diniatkan, dimaksudkan, ditujukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Seluruh jenis ibadah, baik ucapan, perbuatan, baik itu keyakinan, semua jenis ibadah. Ucapan seperti baca Quran, berzikir, berdoa, bertalbiyah, itu hanya ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ataupun perbuatan seperti puasa, salat, ya, zakat, sedekah, bantu orang, bakti orang tua, ini perbuatan. Ini diniatkan, ditujukan, dimaksudkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itulah tauhid. Tauhid apa? Uluhiyah. Atau seperti amalan hati, syukur, sabar, tawakal, rasa takut, rasa harap, al-khauf war raja, al-inabah, ingin kembali, taubat, itu semua adalah ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut dengan taqsimut tauhid yang ketiga. Tiga. Tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat, tauhid uluhiyah.